Nah, sekarang ibu-ibu sekalian silahkan mengambil cermin kembali, lalu buka mulut lagi lebar-lebar, lihat di cermin, lalu cari apakah ada tanda-tanda seperti ini. Misalnya ada karang gigi, ya, ataukah ada gusi yang membengkak, ada gusi yang kalau kesentuh sikat gigi dia berdarah, adakah gigi yang goyang, adakah gusi yang turun jauh lebih pendek daripada giginya sehingga ada ruang kosong seperti ini. Jika ada, itu juga tanda bahaya. Kenapa bahaya? Karena pada 3 kondisi ini yang jumlahnya jadi banyak adalah bakteri jahat yang punya kaki. Waduh, bahayanya gimana sih kalau bakteri jahat yang punya kaki ini? Bahayanya adalah ketika dia kemudian masuk ke gusi, ini kan kalau berdarah ya, itu kan berarti pembuluh darahnya terbuka ya. Jadi berarti bakteri itu kemudian bisa masuk ke pembuluh darah. Lalu dia akan menempel di dinding pembuluh darah. Dia akan pegangan di dinding pembuluh darah gitu ya, karena dia punya kaki. Nah, karena dia pegangan di dinding pembuluh darah, kemudian badan kita ini memberikan reaksi. Badan kita memberi reaksi dengan cara menyumbat jalanan itu supaya maksudnya bakteri ini nggak bisa lewat. Tapi tubuh lupa, ketika tubuh membuat sumbatan yang nggak bisa lewat bukan cuma bakteri, tapi juga sel darah yang lain. Akibatnya yang terjadi adalah kemudian terjadi sumbatan pembuluh darah ke otak. Akibatnya itu yang kemudian dikenal dengan terjadinya stroke gitu ya. Atau juga kalau dia berjalan ke otak si bakteri tadi, maka akan timbul penyakit yang disebut pikun. Ya, jadi pada orang yang pikun itu ditemui bakteri rongga mulut yang sangat banyak, tapi ditemuinya di kepala, di otak. Ya, nah kalau dia turun ke janin, ya maka yang akan terkena kemudian calon jabang bayi ini yang kemudian akan lahir dengan kondisi sudah membawa bakteri-bakteri yang jahat. Akibatnya karena dia keragaman bakterinya berkurang, maka bayi ini akan beresiko lahirnya prematur atau sebelum waktunya, dan juga beresiko ketika dia lahir berat badannya lebih rendah dari normal. Nah, kedua kondisi ini seperti misalnya lahir prematur itu merupakan penyebab kematian bayi yang besar. Ya. Jadi hanya gara-gara ibu tidak punya gigi gusi dan gigi yang sehat, itu bisa membahayakan calon jabang bayi. Ya, jadi harus hati-hati sekali menjaga punya mulut yang sehat. Ya. Jadi kalau diringkas, bakteri jahat di rongga mulut itu bisa menimbulkan penyakit apa saja dengan dia tersebar ke pembuluh darah. Dia bisa menimbulkan penyakit jantung, kepikunan, diabetes atau kencing manis, kanker pankreas, bisa menyebabkan rematik, ya, bisa menyebabkan kanker usus, bisa menyebabkan fibrosis hati, bisa menyebabkan kanker di usus juga. Ya, jadi sudah banyak penyakit-penyakit yang disebabkan akibat bakteri rongga mulut ini traveling.
Ini juga tentang rematik ya, bagaimana bakteri rongga mulut bisa menimbulkan penyakit rematik.